Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo. 1, 2, 3. Annyeonghaseyo, hello travelers. Kalian bisa tonton video ini karena video ini bakalan sangat membantu deh buat kalian yang masih bingung. So jangan di skip. Selamat menonton. Halo, saya Dasi Ramadan. Selamat datang di kelas belajar bahasa Korea. 과 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. Oke, materi pelajaran hari ini di bab 10. 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. Kemarin saya belajar bahasa Korea di perpustakaan. Target pembelajarannya adalah tanya jawab tentang tanggal dan tempat. Kita bahasanya at-ot, yaitu sudah atau telah bentuk lampau. Kosakatanya hari dan tanggal. Oke, sekarang kita dengerin dulu percakapan antara Suru dan Tuan. 대화 1. 투안 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. Oke, kita artiin satu-satu ya. Tuan Sinan, onje 한국에 왔어요. Tuan Sinan, saudara Tuan, onje kapan? 한국에 ke Korea. 왔어요, ini telah datang ya, dari kata oda ditambah akhiran informal. Jadi, kapan Tuan telah datang ke Korea? Tuan jawab, 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 올해 tahun ini, 2월 bulan 2, 10일에 tanggal 10, 한국에 ke Korea, 왔어요 telah datang. Jadi sudah diartiin, saya telah datang ke Korea tanggal 10 bulan 2 atau 10 Februari. Terus suruh Sinan, 언제 한국에 왔어요? Kalau saudara suruh, kapan sudah tiba di Koreanya? Suruh jawab, 저는 작년 7월에 왔어요. Saya tahun lalu telah datang pada bulan 7 ya, bulan Juli. Oke, sekarang ohuilnya, kosakata satunya, nalsa wa yoil, tanggal dan hari. Pertama ada Jinandal, bulan lalu. Ibondal, bulan ini. Damdal, bulan depan. Oje, kemarin. One, hari ini. Neil, besok. Jinanju, minggu lalu. Ibonju, minggu ini. Damju, minggu depan. Jujung, hari biasa. Jumal, akhir pekan. Jaknyon, tahun lalu. Ulhe, tahun ini. Nenyon, tahun depan. Nah, ada tip untuk tanggal dan bulan menggunakan angka sino. Contohnya, bulan 1 Ilwol, bulan 2 Iwol, 3 Samwol, 4 Sawol, bulan 5 Owol. Nah, kecuali bulan 6 sama bulan 10 kan harusnya Yukwol sama Sipwol. Nah, khusus bulan 6 itu jadi Yuwol, dan bulan 10 jadi Siwol. Kenapa? Nggak tahu dari sananya. Nah, sisanya normal ya, sesuai dengan angkanya. Nah, kalau tanggal, nggak ada tanggal khusus ya, semuanya pakai sino normal aja. Tanggal 1 Iril, tanggal kedua Iil, tanggal ketiga Samil, tanggal keempat Sail, tanggal kelima Oil, dan seterusnya. Oke, monbopilnya tetap bahasa satu, at atau ot. Jadi, at atau ot menunjukkan suatu kejadian atau kondisi yang sudah terjadi atau berlangsung di masa lampau, dilihat dari waktu pengucapan. Cara penggunaannya adalah dengan menempelkan at di belakang kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal a atau o.
dan menempelkan ot untuk akhiran vokal selain a atau o. Untuk kata kerja hada ditempel het. Nah, contoh kosakata yang berakhiran a dan o ditambah at sama akhiran informal. Contohnya gada pergi, jadi gas soyo telah pergi. Boda melihat, jadi was soyo telah melihat. Nah, ini yang selain a sama o ya. Ditambahnya ot sama akhiran informal. Oke, contohnya mokta makan, jadi mogos soyo telah makan. Ikta membaca, jadi ilgos soyo telah membaca. Hada ditambah het sama akhiran informal, jadi contohnya gongbu hada belajar, jadi gongbu hes soyo telah belajar. Lalu undong hada olahraga, jadi undong hes soyo telah berolahraga. Oke, kalau contoh pada kalimat Cinggu hago si jangi gas soyo. Cinggu teman, hago dan si jang ngi ke pasar. Gas soyo dari kata pergi ditambah akhiran at sama informal, jadi telah pergi. Jadi bisa diartiin saya telah pergi ke pasar dengan teman. Yang kedua, sikta ngeso jam sima mogos soyo. Nah, sikta ngeso di restoran, jam sima siang, mogos soyo dari kata mokta ditambah akhiran ot sama informal, jadi telah makan. Jadi bisa dilihat saya telah makan siang di restoran. Itu yang terakhir, kisuksa eso hangugoro gongbu hes soyo. Gisuksa eso di asrama hangugoro bahasa Korea gongbu hes soyo. Dari kata gongbu hada dirubah jadi akhiran het ditambah akhiran informal, jadi telah belajar. Jadi bisa diartiin saya telah belajar bahasa Korea di asrama. Oke, kita cobain penggunaan bentuk lampau pada kalimat ya. Oke, contohnya oje mua hes soyo, apa yang telah Anda lakukan kemarin? Undong hes soyo, saya telah berolahraga. Nah, yang nomor 1, oje jonyoge mua hes soyo, kemarin malam telah melakukan apa? Ini televisional boda. Nah, akhirannya kan ini o ya, nadanya diilangin diganti sama at, jadi televisional buas soyo, telah menonton TV. Contoh yang kedua, yoil mua hes soyo, pada hari Minggu telah melakukan apa? Ini jawabannya cingurel manada. Nah, ini kan akhirannya vokal ya. Nah, berarti ditambahnya at. Nah, sama danya dihilangin diganti informal, jadi cingurel mana soyo, telah bertemu dengan teman. Nomor 3, cinggu hago mua hes soyo, dengan teman telah melakukan apa? Ini jawabannya Donyogel mukta ya, makan malam. Nah, dirubah ke bentuk lampau dan ditambah akhiran informal, jadi Jonyogel mogos soyo, telah makan malam. Contoh nomor 4, Owol owile mohes soyo, tanggal 5 Mei melakukan apa? Ini suida ya, istirahat. Nah, ini akhirannya kan selain a sama o, berarti ditambahnya ot dan ditambahin akhiran formal, jadi sui os soyo, telah beristirahat. Oke, sekarang masih target pembelajaran sama, tanya jawab tentang tanggal dan tempat. Tata bahasanya eso di, kosakatanya tempat dan kegiatan. Oke, kita dengerin dulu percakapan antara Rihan dan Tuan. 대화 2. 투안 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. Oke, kita arti satu-satu ya. Tuan si, saudara Tuan. Oje, kemarin muahes soyo, telah melakukan apa? Jadi Tuan kemarin ngapain? Tuan jawab, cinggu hago PC bang eso, game hes soyo. Cinggu hago dengan teman PC bang eso di warnet. Game hes soyo, telah bermain game. Jadi bisa diartiin
Saya telah bermain game di warnet dengan teman. Rian Sinen oje muahesoyo. Saudara Rihan kemarin telah melakukan apa? Rihan jawab, dosa guaneso hangugere gongbu soyo. Dosa guaneso di perpustakaan Hanggugore bahasa Korea. Gongbu soyo telah belajar. Jadi sedartiin saya telah belajar bahasa Korea di perpustakaan. Oke, ohui-nya kosakata 2. Jangso wa dongjan tempat dan aktivitas. Gongwon taman, coffee shop kafe, sojom toko buku, dosaguan perpustakaan, shopping hada berbelanja, norehada menyanyi, baekwajom mall, norebang karaoke, PC bang warnet, Yonghagwan atau gekjang bioskop, Yonghwarel boda menonton film, Sigel mandelda membuat makanan, Sancek hada berjalan-jalan, Cinggurel manada bertemu teman, Cegel ikta membaca buku, Hangugorel gongbu hada belajar bahasa Korea, Game hada bermain game. Oke, munbopinya tetap bahasa 2 eso. Jadi partikel eso ini menempel di belakang kata benda dan mempunyai arti tempat di mana kejadiannya suatu kegiatan atau aktivitas. Contoh percakapan, Odieso Hanggugorel gongbuheo. Odieso di mana Hanggugorel bahasa Korea, gongbuheo belajar. Itu sudah artiin Anda belajar bahasa Korea di mana? Jawabannya dosa guan eso gongbu heo. Saya belajar di perpustakaan. Contoh yang kedua, Odieso cinggurel mana soyo. Odieso di mana cinggurel teman mana soyo telah bertemu. Jadi sudah artiin Anda telah bertemu teman di mana? Lalu dijawab Yohaguaneso mana soyo telah bertemu di bioskop. Contoh yang ketiga, Baekwajam eso shopping hes soyo. Baekwajam eso di mall shopping hes soyo telah berbelanja. Jadi sudah artiin telah berbelanja di mall. Jawabannya Anio sijang eso shopping hes soyo. Anio tidak sijang eso di pasar shopping hes soyo telah berbelanja. Jadi sudah artiin tidak, saya telah berbelanja di pasar. Oke, nah sekarang kita nyobain penggunaan eso pada kalimat. Contohnya, Oje muahes soyo kemarin telah melakukan apa? Jawabannya Gongwon eso sancek hes soyo. Gongbu eso di taman. Sancek hes soyo telah berjalan-jalan. Berarti sudah artiin saya telah berjalan-jalan di taman. Nah, contoh yang pertama, Oje muahes soyo kemarin telah melakukan apa? Ini contohnya lagi belajar ya di perpustakaan. Berarti jawabannya dosa guan eso hangugorel gongbu hes soyo. Saya telah belajar bahasa Korea di perpustakaan. Contoh yang kedua, Oje muahes soyo kemarin telah melakukan apa? Ini lagi nonton film ya. Berarti jawabannya Yonghwagan eso Yonghwarel buas soyo telah menonton film di bioskop. Contoh yang ketiga, Oje muahes soyo kemarin telah melakukan apa? Ini ibunya lagi belanja ya, shopping di mall. Berarti jawabannya Baekwajam eso shopping hes soyo telah berbelanja di mall. Nomor 4, Oje muahes soyo kemarin telah melakukan apa? Ini contohnya ketemu temen ya di kafe. Jadi jawabannya coffee shop eso cinggurel mana soyo telah bertemu teman di kafe. Nah, nanti kalau kalian udah kerja di Korea, kan akan ada hari-hari libur nasional ya, mungkin akan sedikit berbeda dengan hari libur di Indonesia ya. Nanti kalian akan tahu sendiri ketika kalian sudah bekerja di Korea.
Oke, sekarang kita IPS topiknya ya, degi mendengar. 10과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 1월 12일 2번 4월 10일, 3번 12월 25일 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 언제 한국에 왔어요? 5번 어제 뭐 했어요? Oke, nah untuk nomor 1 sama 3 tadi kan disebutin nih bulan berapa sama tanggal berapa. Nah, kalian tinggal jawab dengan sesuai apa yang kalian dengar. Nah, untuk nomor 4 sama 5 kalian tadi harus perhatiin dulu pertanyaannya apa. Nanti jawabannya pilih yang sesuai dengan pertanyaan. Nah, IPS topik juga ada ilgi membaca. Jadi kalau ini gambar ini bahasa Koreanya apa, gambar ini bahasa Koreanya apa, gambar ini bahasa Koreanya apa. Nah, ada juga kita harus ngisi titik-titik dari pilihan yang di sini untuk sesuai dengan jawaban. Jadi harus tahu dulu nih kalimat ini artinya apa, jawabannya apa. Nah, nanti baru bisa milih jawaban yang tepat untuk ngisi titik-titik di sini. Nah, untuk cara pengisian IPS topik ini nanti kita bahas di kelas online. Oh ya, materi ini adalah original dari HRD Korea dan saya hanya menjabarkannya saja. Jadi, mohon maaf kalau penjabaran saya masih belum baik karena saya juga masih belajar. Sekian, kamsahamnida. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar ngisi IPS topiknya, bisa ikut kelas online-nya gratis. Silakan hubungi nomor yang tertera atau klik link yang ada di deskripsi.